Perkenalkan aku Halimah dari Talent Hub. Nah, kebetulan di podcast kali ini kita akan membahas kurang lebih soal kompetisi inovator muda. Kira-kira mungkin orang-orang pada penasaran kira-kira apa sih kompetisi inovator muda. Mungkin ada juga yang masih ketinggalan info-info program ini. Jadi kompetisi inovator muda ini salah satu program pembentukan startup yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenagakerja Republik Indonesia melalui Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Lembang. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran terkait dengan program ini dan mau ikut program selanjutnya, bisa juga nanti di searching aja untuk Balai BBPKK Lembang, sama nanti bisa ke Instagram talenthub.id. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu salah satu peserta yang masuk 5 terbaik kompetisi inovator muda yang diselenggarakan di Yogyakarta. Nah, teman-teman ini dari startupnya yang bernama Forgrow, ini ada dari Kak Ajeng sama Kak Afif. Mungkin sebelum kita membahas soal produknya, kira-kira aku penasaran nih, pas kemarin teman-teman itu berkompetisi di Jogja itu kesan-kesannya gimana, terus awal-awal bisa klop sama kelompoknya tuh seperti apa, karena kan kelompok ini kan dibentuk ketika kalian udah sampai Jogja dan itu kan dari latar belakang daerah yang berbeda-beda gitu. Mungkin boleh dari siapa? Baca atau Oke. Awal mulanya sih kita lucu ya, dan kebetulan waktu itu kan memang kita daftar dan akhirnya dinyatakan untuk disuruh membuat kelompok nih. Kita bikin kelompok pas di pertemuan Zoom keberapa ya? Satu itu kedua tuh ya? Yang kedua ya, yang terakhir. Iya, kedua. Nah, pertemuan kedua itu kita disuruh milih. Nah, di situ kan sebelum kita membuat kelompok, mereka tuh kan diadakan untuk pertanyaan-pertanyaan dulu kan ke pemateri. Nah, itu saya lihat ini ada teman-teman yang oke nih. Saya lihat ada Karistu. Kebetulan ada satu Karistu itu nggak bisa datang kan. Dia ada kegiatan kampus lagi kuliah. Nah, ini juga diundangnya. Nah, dari situ tuh langsung saya kontak, nanti kita kelompok bareng ya gitu. Cuma gara-gara itu, akhirnya udah kita mulai dari situ ya, besokannya sebelum berangkat kita Zoom meeting dulu waktu itu bertiga. Itu menyamakan visi misi kita dulu, mau tujuannya apa sih, kita menyatukan ide bisnis kita bareng-bareng lah. Maksudnya tujuan kita tuh sebenarnya apa dan segala macam. Dan akhirnya kita ketemu ya di sana di Jogja. Oh, berarti emang kalian tuh udah ini ya, maksudnya udah persiapan dulu, perkenalan dulu ya, setelah Zoom meeting itu. Iya. Jadi kita udah well prepare dari sebelumnya. Jadi pas ketemu ya nggak kagok-kagok amat ya. Iya. Ya udah ngerti lah. Iya. Lainnya. Betul. Terus kalau misalnya pas di sananya, kira-kira gimana tuh dengan proses yang sedemikian padat gitu kan, dari mulai datang sampai selesai, sampai berkompetisi, jadi yang awalnya diambilnya 10 jadi 5 jadi 3 gitu-gitu, gimana kira-kira? Wah, itu pengalaman boleh diceritain? Sangat luar biasa sekali sih. Kalau aku sih dari awal gitu ya mikirnya, karena udah di spill gitu sama Kak siapa? Randy ya kalau nggak salah, yang di Zoom itu. Oh, ini yang narasumbernya ya? Iya, narasumbernya itu. Pokoknya siapin aja kalian kemungkinan bakal begadang kan. Soalnya kalian bakal mikirin konsep dan lain sebagainya, kayak pitch deck apa segala macam. Nah, dan saya udah nyiapin gitu. Nah, begitu datang ke hotel, ke stasiun terus ke hotel. Nah, kita langsung tuh setelah ada pembukaan dan lain sebagainya, ayo kita ngumpul gitu di satu tempat. Terus akhirnya kita bangun tuh, apa nih yang mau dirancang. Sebetulnya udah ada konsepnya, cuman kita tinggal memperdalam aja gitu. Buat pitch deck-nya, terus sama buat websitenya dalam satu malam tuh. Dan itu udah sama hostingnya. Jadi bisa di searching juga nama websitenya Forgrow. Oh, oke. Jadi memang ini ya, karena memang persiapannya setelah ada Zoom meeting itu kalian emang udah tahu mau bikin Forgrow gitu ya. Jadi
Jadi ketika bertemu dengan mentornya itu berarti kalian tuh sebenarnya udah ready sekitar 25% maybe atau 50%? 80. Oh 80%, oke. 80%. Jadi tinggal implementasi doang. Iya, betul. Tinggal ngerjain banget Iya ya, semua. feedback dan pembuatan itu ya. Iya. Udah matang sih Udah sebenarnya kita. matang kita. Iya. Cuman di proses itu tuh ada sempet kayak kendala gitu nggak sih yang bikin, waduh gimana nih ini gitu. Kayak satu kendala yang itu menurut kalian tuh lumayan susah gitu untuk kalian gitu. Ada nggak di proses itu? Jujur kalau secara kendala kita hadapin bareng-bareng ya, tapi kan karena kita berbeda bidang nih, yang aku jujur orang nggak paham dengan teknologi banget kan, dibantu dengan sama Kak Restu ya, dan aku juga nggak paham terkait desain dan segala macam, dibantu dengan ini, jadi saling melengkapi lah, jadi kekurangan ya itu sebenarnya kendala utamanya di situ, tapi akhirnya kita tahu ya namanya kerjasama harus bisa memaksimalkan dengan cara seperti ini gitu, apalagi dengan waktu yang padat banget, yang harus kita dia jadi Bangun candi sih. Makanya di Jogja karena bangun candi gitu. Iya benar. kita bangun sangka dan malam. Benar juga. Itu sih. Oke. Jadi apa namanya? Terus ketika abis itu pernah nggak sih kayak punya kan sebenarnya kalian kan udah siap, udah ready gitu, tapi ada memang udah dari awal tuh punya ambisi untuk harus juara satu gitu nggak sih? Di kelompok kalian kan ada tuh kelompok-kelompok yang emang berambisi pokoknya harus juara gitu, tapi kalau di kelompok ini tuh kira-kira gimana sih gitu? Kalau aku pribadi aku yang namanya kompetisi ya, pasti kan kita pengen menang gitu kan. Intinya 5 besar juga udah cukup buat aku kalau menurut aku. Nah kalau menurut aku sih dari sekian peristiwa gitu ya, yang aku lihat, yang aku analisis gitu, wah kayaknya ini masuk 10 besar. Ternyata benar. Oh iya, dari 10 besar, wah pendapat juri gini. Kayaknya masuk 5 besar nih. Taunya benar juga. Oh jadi emang udah memprediksi. Iya. Ini kajian tadi. Cuman itu kan kalian kan pasti kayak melihat teman-teman yang lain. Iya. Sempat nggak sih kayak, wah kok ini kayaknya bagus-bagus, kok Iya, ini iya. Iya, nggak ada minder ya. Iya minder sih. Minder pasti ada. sebelum kalian present yang satu-satu tuh, Mhm. nah yang masih 35 ke 10 tuh Oh, kayak iya. gimana tuh persiapan kalian untuk itunya? Kan waktunya cuma sebentar juga tuh waktu itu 7 menit atau 10 menit. Sebenarnya nggak ada persiapan apa-apa, justru malah karena apa ya? Karena ini kelihatannya kompetisi kali ya. Jadi pas belum waktunya ya, masih biasa banget kan. Nah, udahlah kayak masih nggak. Tapi pas abis ini kamu ya? Oh iya udah. Jadi baru paniknya baru sekarang. Tapi akhirnya udah alhamdulillah gitu, udah bisa ngomong lancar dan segala macam. Cuma ngomong sama tim yang terbaik ya, kalau kita masuk, kalau enggak ya udah ya oke lah. Tapi alhamdulillah masuknya dari 30 ya, dari 30 kan 10 itu masuk kemarin. Jadi emang ya udah. Oke. Terus ini karena tadi kan udah membahas soal kesananya gimana. Terus nextnya nih, for Bro ini tuh mau gimana? Maksudnya kan ini kan lahir ketika ada kompetisi. Tadi kompetisinya udah selesai. Maksud gue itu kalian selaku tim, selaku yang membuat for Bro ini tuh kedepannya gitu kira-kira Kedepannya maunya kita gimana sih for Bro ini? kedepannya sesuai dengan nama kita ya, kita mau bertumbuh terus ya intinya, kita mau bertumbuh terus biar gimana caranya bisa mengembangkan talenta baru juga, atau sesuai dengan ranah programnya dari Balai kan memang sebenarnya waktu itu dijelasin untuk pengembangan TKM juga ya. Nah kebetulan kita spesifik nanti ke depannya mau meluaskan lagi nih, nggak hanya pertanian tapi juga di perikanan, di sektor lain. Jadi kalau dari segi TKM dari sisi jenis usahanya itu kan ada dari pertanian dan perikanan, ini bisa kita kembangin di sini. Nah sebenarnya tujuan utama kami itu adalah untuk pengembangan ekonomi desa. Jadi kalau memang bisa masuk ke dalam ranah dalam TKM tersebut itu sangat bagus banget sih gitu rencana misalnya. Oke, teman-teman, sebenarnya saya lupa karena ini tadi udah membahas soal TKM. Tadi mungkin teman-teman yang ada yang sekarang lagi melihat mungkin nggak tahu TKM itu apa sih gitu ya. Jadi TKM itu tuh tenaga kerja mandiri. Jadi memang Kemenaker itu memfasilitasi untuk
masyarakat yang ingin membentuk usaha dan memang membutuhkan pendanaan untuk membuat usaha itu sendiri. Nah, kebetulan kompetisi inovator muda ini kita bikin untuk mencari solusi untuk para TKM yang usahanya itu udah running tapi ada kendala secara teknologi. Jadi misalnya mereka itu kurang tahu untuk pemasaran dan lain-lain. Nah, itu kita akhirnya memutuskan untuk ada program balai akhirnya membuat program kompetisi inovator muda yang mana datanya itu khusus untuk pengembangan tenaga kerja mandiri gitu. Nah, For Grow ini itu juga kemarin itu fokus di situ untuk pengembangan desa ya. Nanti mungkin akan dijelaskan juga dari For Grow. Jadi kalau teman-teman penasaran For Grow itu akan seperti apa, terus bisnisnya bergerak di mana, tujuannya seperti apa, websitenya juga nanti bisa disebutin, atau mungkin sekarang udah ada media sosialnya. Media sosial untuk ini belum. Baru website. Mungkin habis podcast ini harus dibuat sih. Siap. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu kali ya tentang soal For Grow ini tuh bisnis yang seperti apa gitu, atau startup yang memang bergeraknya di bidang apa dan tujuannya untuk TKM sendiri itu seperti apa gitu. Oke, For Grow itu sebenarnya kita tuh sebagai integrator di mana antara penghubung antara dari hulu dan hilir nih. Ini kita bahas dari sektor pertanian dulu ya Kak. Jadi kalau di pertanian kita udah ada tractionnya langsung nih di Gunung Halu. Nah itu salah satu Gunung Halu itu dia dulu tuh desa yang masih gak ada listrik sama sekali waktu itu. Pada saat itu dia gak ada listrik sama sekali dan akhirnya kita melakukan penelitian. Pada saat itu kita melakukan penelitian, kita tahu nih gimana caranya biar ini kita bisa ngebantu masyarakat sekitar. Dan akhirnya kita menggali cara dengan cara ternyata ada buat energi air. Nah itu pasanglah pakai listrik tuh pakai energi air. Udah dipasang di situ dan akhirnya ada nih listrik, ternyata berlebih listriknya di sana. Kira berlebih buat apa? Kira udah bikin kopi aja pada saat itu. Nah dari situ kita bantuin dari proses pengolahan kopinya dan segala macam. Dan akhirnya waktu itu tahun 2000 kita bantu tuh 2018 kita bantu. 2018 itu dia kita kasih modal 25 juta dan akhirnya udah berputar tuh sampai 400 juta pas tahun kemarin sampai tahun kemarin tuh 400 jutaan. Selama kurang lebih 5 tahunan. 5 tahunan ya? Iya, dananya sudah berputar sampai kurang lebih sampai 399 juta tuh kemarin sebenarnya. Jadi, ini sebenarnya udah bagus banget nih didampingi. Nah, kenapa saya akhirnya ide ini saya juga tanamkan ke teman-teman juga gitu. Ini kita bagusnya kenapa? Karena kan kalau yang namanya bisnis itu kita harus melihat dari SDG ya sekarang ya, Sustainable Development Goals gitu. Jadi bagaimana bisnis ini bisa bermanfaat juga buat masyarakat ya. Dengan cara seperti itu kita melakukan pendampingan, kita melakukan mereka nggak hanya cuma ngasih barang, ngasih apa, tapi kita harus tetap dampingin, memberikan mereka edukasi dan segala macam, dan hasilnya pun kita beli lagi dari para petani ini kita bantu, kita beli lagi, terus kita kasih nih ke stakeholder yang terkait lagi nih, misalkan ke eksportir atau tapi kalau kita udah punya punya kerjasama namanya Surya Kencana Collect gitu. Jadi memang dia ini biasanya penghubungnya lagi adalah para eksportir besar gitu. Jadi tapi kalau untuk ini mereka. Jadi udah dari situ makanya kepikiran ya udah kita kayak gini aja nih gitu. Situ fokusnya. Terus nggak menutup kemungkinan juga ya nanti kita ke mana ke Afif selain bisnis yang itu. Oh iya, nggak menutup kemungkinan juga kita bisa implementasikan ke lahan perkebunan yang lain, kayak contohnya gula aren. Waktu itu saya pernah KKN di Ciwidey masih masuk lagi ke dalam perbatasan antara Bandung sama Cianjur, dan di situ potensi gula arennya sangat tinggi. Tapi mereka itu ada kendala, bingung di pemasarannya gitu. Nah jadi bisa tuh kita masuk ke ranah situ. Oke, jadi memang For Grow ini lebih ke menghubungkan ya, menghubungkan antara misalnya kayak UMKM dengan yang dengan hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya si UMKM ini produknya bagus tapi nggak ngerti masarinnya, nah ini bisa lewat For Grow ini untuk mungkin bisa diekspor, dibantu untuk gitu-gitu ya. Oh, jadi semacam memang penghubung gitu. Terus mungkin kalau websitenya sendiri apa kira-kira? Namanya forgrow.id ya. Forgrow.id, oke.
Nah, jadi kalau buat teman-teman yang penasaran apa itu forgrow.id, nah itu bisa di searching aja di websitenya, namanya forgrow.id. Di situ ada komitmen kita, tim kita untuk membangun perekonomian di desa-desa yang punya potensi tinggi, akan tetapi ada struggle atau masalah di situ, khususnya di bidang pemasaran gitu ya. Iya, masing-masing sih. Ya, gitu sih kurang lebih. Nah, terus di sana juga ada pelayanan kami. Ada apa aja Kak? Ada supply chain management. Supply chain management, terus terkait dengan teknik automation juga terkait teknologinya. Terus sama yang pasar itu? Iya, integrator itu dari Oh jaringan iya, pasar. jaringan pasar. Terus sama satu lagi apa tuh? Edukasi. Oh iya, edukasi dan pendampingan. Oh oke, jadi kayak mereka juga kalau misalnya butuh untuk edukasi, Iya, pendampingan secara apa ya, kayak di mentoring gitu Iya, ya, di bisa mentoring. untuk grow up UMKM-nya ini bisa gitu. Bisa. Oh oke. Jadi kita nggak dilepas gitu aja gitu, kita didampingi sampai dia bisa berdiri sendiri. Diri sendiri gitu. Oke, I see. Nah, kebetulan ini kan berarti kan teman-teman ini sebelum membentuk Forgrow ini kan pasti sudah mengamati lah kurang lebih soal UMKM yang ada di Indonesia gitu kan. Menurut kalian tuh seperti apa sih gitu, kayak mungkin bisa dari data-data yang didapat tuh kayak misalnya UMKM-nya di Indonesia tuh sebenarnya secara kualitas, secara ininya tuh seperti apa, terus menurut kalian tuh emang kendala terbesarnya tuh ada di mana sih UMKM ini gitu? Kalau secara kualitas sih sebenarnya banyak UMKM. Kalau data sih saya belum dapetin ya data update. Cuman yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, biasanya kendala-kendalanya mereka ini adalah memasarkan yang utama, dan mereka tuh kadang melakukan menginisiasi terkait kayak buku keuangan dan segala macam, mereka tuh masih belum paham. Itu jadi makanya mereka pikir yang penting kita jualan dapat untung, nggak mikirin buat kedepannya gitu. Itu jadi itulah yang bikin mereka nggak akan struggle untuk jangka panjang gitu. Itu sih sebenarnya kendala utamanya, dan gimana caranya biar kita bisa di Forgrow itu masuknya di situ. Gimana caranya jadi jangan hanya mikir udah nih kita jualan biar dapat untung doang, tapi gimana caranya biar duitnya tuh muter lagi gitu. Kalau duit muter kan otomatis jadi kan bisa terus menerus gitu ya, buat makin lebih baik lah. Iya. Oke, jadi memang mungkin bisa dibilang juga Forgrow ini bisa membantu untuk meleverage UMKM yang mungkin skalanya masih kecil, terus mungkin yang masih kayak transaksinya itu masih yang diantar, bahkan ada antar desa, antar kabupaten itu banyak ya juga UMKM seperti itu. Malah kalau itu yang saya lihat di desa itu malah sudah potong. Ada mereka tuh yang jualan tuh cuma sebatas ke tetangga doang gitu. Itu kasihan sih maksudnya. Satu di sisi lain mereka tuh masih tradisional banget lah. Gimana caranya kita juga biar bisa nggak membantu mereka. Tapi memang kendala yang utama adalah sebenarnya satu yang mau lupa kasih tahu sih, infrastruktur. Tapi itu kan bukan ranah kita ya. Iya betul. Ini buat informasi aja gitu. Infrastrukturnya masih banyak yang pedesaan itu masih kurang, jadi agak sulit juga gitu kita mau mengkomunikasikannya gitu sih. Iya, betul, dan memang tentang pemerataan secara edukasi, pemerataan secara infrastruktur dan lain-lain itu memang itu sudah menjadi problem kita semua. Betul. Makanya salah satu solusinya adalah dengan adanya program-program ini ya. Iya, Salah satunya betul. ada kompetisi yang balai menginisiasi juga gitu, yang mana kita sekarang juga ada podcast dari balai juga yang mana itu bisa menginformasikan atau men-trigger teman-teman yang ada di luar sana. Betul. Yang punya ide-ide gitu kan, yang mungkin kayak di desa saya tuh sebenarnya ada seperti ini tapi harusnya seperti ini, dan kalian punya ide itu mungkin bisa ikut tahun depan ya. Harus ikut ketemu kita. Tahun depan masih ada kok kompetisi inovator muda gitu, jadi teman-teman bisa ikut dan bisa sama-sama kita, soalnya kan kalau masyarakat kan kadang mikirnya kalau misalnya ada satu problem itu kesannya tuh kayak harus pemerintah doang nih yang Padahal ini bersama ya. Kita butuh teman-teman talenta muda ini yang punya ide-ide cemerlang, kita fasilitasi untuk bikin sesuatu yang memang itu ada social impact-nya, dipikirkan untuk SDGs-nya juga gitu. Terus mungkin ada nggak sih cerita-cerita lucu gitu? Kalau tadi kan kita kayak serius banget, kaku banget gitu. Kira-kira ada nggak hal-hal yang lucu pas
mengikuti kompetisi inovator muda ini? Apa ya? Boleh dari aku dulu. Boleh. Oke, nah pas waktu itu tuh ceritanya sebelum kita ketemu gitu, aku kan hipster. Nah, aku sebelumnya nggak tahu nih hipster itu apa. Kalau Haikal udah tahu, hipster sama hustler yang aku nggak tahu gitu. Bingung, googling lah apa itu hipster gitu. Ternyata hipster itu yang punya ide dan lain sebagainya, dan hustler itu katanya yang mengatur keuntungan dari startup itu katanya. Nah, karena waktu itu aku ada ide, sebetulnya kalau menurutku orang-orang Indonesia ini banyak sebetulnya yang punya ide, cuman mereka bingung menuangkannya di mana. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi. Nah, aku kan hustler. Sebetulnya aku udah ada ide. Waktu itu idenya tentang mengolah sampah. Karena dari latar belakang di dekat tempat tinggal aku itu masih yang jadi problem itu masalah sampah. Nah, cuman begitu masuk, aku ngubungin ke Ajeng, Kak, udah ada tim belum? Aku boleh join nggak kalau udah ada tim? Kalau belum, boleh kita bentuk tim. Terus kata Kak Ajeng, udah nih, aku udah ada hacker katanya. Oh bagus satu. Terus yang kurang apa? Hipster. Oh kebetulan aku hipster kalau gitu. Gitu. Nah pas udah join, ternyata di dalamnya itu hustler yang punya ide harusnya dan cocok gitu. Nah pas waktu itu karena aku kan sebelumnya pernah belajar UI UX juga. Nah pas di Jogja itu ternyata hipster lebih ke UI UX, jadi aku milih hipster itu kayak nggak sengaja gitu. Oh nggak sengaja tapi pas. Iya tapi pas gitu. Itu sih lucu sih. Oh berarti emang dulu awalnya nggak bentuk kelompok apa gimana? Enggak, tetap satu kelompok. Satu kelompok, iya. Cuman secara peran ya? Iya, secara perannya yang nggak ini. Yang nggak expect tapi pas gitu. Yang nggak expect tapi pas. Oh asik. Jadi mungkin teman-teman juga perlu ini ya informasi yang soal yang tadi dibahas. Jadi kita itu untuk pembentukan startup ini yang kompetisi inovator muda ini memang kita itu mencari hipster, hustler, dan hacker. Ya, dan itu bukan kok mereka berkelompok habis itu kayak oh kamu hipster, kamu hacker, enggak kayak gitu. Jadi proses seleksinya itu memang kita mencari yang hipster, mencari yang hacker, dan mencari yang hustler. Habis itu kita kita kelompokkan di sana dikelompokkan setelah Zoom ya. Iya, Setelah Zoom terakhir itu mereka tuh baru tahu nih, oh hipster saya yang ini, hacker saya yang ini, hacker saya yang ini gitu. Jadi bukan kok yang udah membentuk satu kelompok terus habis itu daftar untuk kompetisi ini enggak. Jadi kita ini pendaftarannya secara peran perorangan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat film startup Korea, sih tahu dong. Nah, itu persis kayak gitu. Jadi mereka tuh pada datang yang hacker, hipster dan semuanya. Nanti yang hustler itu akan kalau di startup itu dia akan memilih siapa hipsternya, siapa hackernya gitu. Jadi dia akan present ide gitu. Nanti siapa nih yang mau ikut bergabung sama dia gitu sih hasilnya itu. Nah kalau yang belum tahu juga hustler itu apa, hipster itu apa, hacker itu apa. Jadi kalau hustler itu ya CEO-nya lah, kalau misalnya secara simpelnya ya. Jadi dia yang mikirin soal bisnis development-nya, gimana cara bisnis ini berkembang, terus yang tahu untuk ruginya itu pokoknya yang bisnis development itu pasti hustler gitu. Makanya biasanya background-nya para CEO ini biasanya emang orang ekonomi, orang bisnis gitu. Nah, kalau hipster itu memang untuk yang kreatif. Kreatif itu maksudnya yang kayak memvisualisasikan ide itu misalnya dalam bentuk satu konten. Misalnya makanya kayak UI UX design, orang yang mikirin pemasarannya, marketingnya itu sebenarnya si hipster ini. Nah untuk hacker itu si IT-nya lah dia. Dia yang lembur-lembur. Webnya sampai jam 1 malam gitu ya. Sampai subuh. Kalau hustler kan nggak gitu dong, pokoknya yang kayak gini ya. Pokoknya cuma ini doang. Pokoknya nanti layoutnya harus begini. Yang sebenarnya dia yang pusing. Dia yang ngoding yang pusing. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau daftar itu harus diperhatikan gitu, jangan sampai
random gitu. Iya. Kalau dia bisanya hustler tiba-tiba bilangnya hacker, juga dia. Gimana? Mau di ngapain? Apa ini nggak tahu. Gitu. Terus kemarin sempet jalan-jalan kemana tuh pas di Jogja? Wah, di Jogja Setelah seru. acara selesai, kan ada tuh yang sampai ke Solo. Yang kalian bukan ya? Ini pulang kampung ya? Solo. Pulang kampung gitu. Mainnya. Karena dapat ya di grup ya. Iya, Oh, masih grup. coba. Sampai Aku ke masih di Solo gitu, ke Solo. Kalau kalian pada kemana? Karena kebetulan aku mager ya lagi apalagi PMS waktu pas kemarin, jadi aku di hotel aja sih, nggak kemana-mana. Yang kamu tapi sempat pergi, kita sempat Itu makan makan bagito, kita makan mie. Oh, makan mie. Namanya bakminya terkenal dulunya tuh kandang sapi. Oh, ini ya bakmi ini. Bagito. Bagito. Iya. Yang Jepang. Iya, aku nggak. Iya. Pokoknya presiden pernah di situ. Iya, itu terkenal sih. Iya, ke situ doang ya paling aneh gitu. Oh, yang Raminten kalian nggak ikut yang Raminten? Enggak. Di 2030 itu kan nanti bakal banyak nih usia kerja muda. Mungkin perusahaan-perusahaan yang ada sekarang mungkin tidak bisa semuanya ada di situ, dan kita harusnya juga nggak yang kayak ya tapi kan udah nggak ada nih yang bisa kita apply untuk kerja, nggak ada yang mau nerima kita, perusahaan kita harusnya mindsetnya nggak di situ, tapi kita juga harus punya mindset. Oke, kalau misalnya saya nggak bisa bekerja di perusahaan ini, gimana caranya saya bisa berkolaborasi dengan perusahaannya? Iya. Oke, gitu. Jadi kita yang malah meng-hire pegawai dan segala macam, mindset kita harus di situ. Betul. Jadi buka lapangan kerja seluas-luasnya, open kolaborasi sekencang-kencangnya dengan yang lain gitu. Jangan jadi yang terlalu eksklusif, tapi Iya. kita harus open untuk semua itu demi kita sendiri ya. Nanti juga demi masyarakat, demi masyarakat juga. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk Forbro atas bincang-bincang kita yang serius dan agak ada lucu. Jangan lupa di subscribe ya channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya jangan lupa di subscribe. Terus nanti juga jangan lupa untuk jangan sampai ketinggalan untuk next event selanjutnya, karena kita akan banyak banget event-event untuk anak-anak muda gitu. Oke, mungkin itu dari saya Harima selaku host podcast hari ini. Terima kasih, sampai jumpa ke next episode selanjutnya. Selamat sore semuanya. Oke, dadah. Jangan lupa like and share.